Saudara, pemerintah berencana menghentikan subsidi BBM dan mengalihkannya menjadi bantuan langsung tunai agar lebih tepat sasaran dan ini masih dikaji. Kita coba lihat data untuk anggaran subsidi BBM dan subsidi LPG tahun 2024. Untuk data pertama, budget yang disediakan untuk BBM bersubsidi sebesar 25,8 triliun rupiah, sementara untuk LPG subsidi sebesar 87,4 triliun rupiah. Nah, dari subsidi tersebut, saudara, kuota untuk Pertalite, ini kita bicara BBM bersubsidi, Pertalite disiapkan sebanyak 31,7 juta kiloliter dan solar sebanyak 17,8 juta kiloliter. Nah, di sisi lain sejumlah pihak menyayangkan upaya pemerintah mengubah subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai. Kebijakan ini dianggap merugikan rakyat kecil, alih-alih dianggap lebih tepat sasaran. Tapi seperti apa sebetulnya alasan kuat pemerintah mengenai hal ini? Dan betulkah skema ini lebih merugikan rakyat? Kami akan bahas setelah sajian satu ini. Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi khususnya BBM dan LPG. Salah satu alternatif pengalihan subsidi energi adalah melalui bantuan langsung tunai atau BLT. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang, pemerintah masih melakukan evaluasi atas rencana peralihan subsidi energi. Selain BLT, Bahlil menyebut ada beberapa opsi peralihan subsidi energi yang akan dilakukan. Subsidi yang tepat sasaran, data-data yang harus pas. Kemudian kita harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi. Ini yang sekarang kita lagi itu ya. Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut, sinkronisasi data penerima subsidi akan dilakukan oleh BPS dan berkoordinasi dengan kementerian lain. Arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima dan tepat alokasinya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Gitu. Ini soal kebijakan energi. Gitu. Apa? Ya segala macam subsidi. Subsidi itu nanti akan diberikan supaya lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran subsidi BBM di tahun 2024 sebesar 25,8 triliun rupiah. Sementara realisasi subsidi BBM hingga Agustus 2024 baru sebesar 12,57 triliun rupiah. Sedangkan anggaran subsidi LPG 3 kg di tahun 2024 sebesar 87,4 triliun rupiah. Sementara realisasi subsidi LPG 3 kg hingga Agustus 2024 sebesar 48,20 triliun rupiah. Dari data tersebut, artinya sisa 2 bulan berakhir tahun ini baru 50% yang tersalurkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan pemerintah tak menutup kemungkinan mengubah skema pemberian subsidi BBM menjadi subsidi langsung ke keluarga yang berhak menerima. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa mekanisme hingga penerapan pengalihan subsidi energi ke bantuan langsung tunai atau BLT? Kami akan bahas ini bersama para narasumber. Bergabung saat ini anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Mulyadi dan pengamat energi Fahmi Radi. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam, Tifa. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Mulyadi, saya ke Anda dulu dengan pengalihan BBM subsidi jadi bantuan langsung tunai. Ini sudah langkah tepatkah menurut Anda? Terima kasih, saya mau koreksi sedikit. Sekarang Komisi Energi itu bukan lagi Komisi 7 di DPR. Sekarang sudah ada 13 komisi yang memidang energi, sekarang adalah Komisi 12. Oke, saya koreksi berarti di Komisi 12 ya Mas ya? 12, betul. Oke, Komisi 12. Boleh, untuk pertanyaan saya tadi, ini sudah langkah tepat tidak menurut Anda dengan mengubah BBM subsidi jadi BLT? Sebetulnya wacana pengalihan subsidi dari subsidi barang kepada orang langsung ini sebetulnya sudah lama ya. Karena pada tataran teoritis memang ini sesuatu yang sangat ideal. Memang sangat ideal kalau kita mampu memberikan subsidi langsung kepada orang yang tidak mampu, orang miskin, atau orang yang membutuhkan. Tapi prakteknya dalam sehari-hari saat ini kita memberi subsidinya kepada barang.
Kita subsidi BBM, kita subsidi LPG, kita subsidi pupuk ya yang di luar energi. Namun dalam praktek tersebut memang ada beberapa kelemahan, yaitu banyak sekali orang yang tidak sepantasnya atau yang tidak berhak, namun mereka memperoleh atau mendapat subsidi. Jadi menurut hemat saya, kebijakan ini kalau memang pemerintah akan melakukan perubahan pola subsidi langsung pada orang, yang memang sudah menjadi wacana sejak dulu, dan memang ini sesuatu yang sangat ideal, tentu pemerintah harus punya dulu data penerima subsidi yang akurat. Oke. Ini yang paling mendasar kalau kita ingin mengalihkan. Oke. Saya sangat mengerti, ini pasti pemerintah merespon, khususnya mungkin kementerian, terkait pidato Presiden terpilih Pak Prabowo pada saat menyampaikan pidato ya di sidang paripurna pelantikan pada tanggal 20 Oktober, bahwa Presiden terpilih sangat menginginkan agar subsidi betul-betul diyakini diterima oleh orang yang membutuhkan. Oke, tapi kalau pengawasannya selama ini gimana? Karena kan subsidi bukan barang baru sebetulnya kan. Selama ini juga pernah ada subsidi BBM, subsidi LPG, tapi pengawasan sampai tidak tepat sasaran itu Anda punya catatan sendiri? Ya sebetulnya memang masih ada yang harus kita perbaiki dalam tataran pelaksanaannya. Mungkin dari tataran konsep mungkin sudah bagus, tentu ada beberapa hal di lapangan yang perlu diperbaiki. Misalnya contoh sekarang orang ada subsidi BBM dengan pakai sistem barcode. Saya tanya sistemnya barcode. Dia menggunakan barcode mobil yang 1.500 ya cc ke bawah. Tadi pada saat dia membeli BBM subsidi, mobil dia itu dia ganti dengan mobil yang lain, tapi nomor mobilnya mobil yang mendapat barcode subsidi. Oh, jadi ada manipulasi di situ walaupun sistemnya sudah terintegrasi begitu ya? Ya, jadi masih bisa mereka mengakali ya, banyak sekali cara-cara mengakali. Sebetulnya ini yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaan di lapangannya. Sebetulnya. Tapi kalau pemerintah merasa sudah siap dengan data yang akurat, itu jauh lebih baik. Namun jangan sampai salah. Oke. Kalau sampai nanti datanya tidak akurat, ini bisa menimbulkan justru konflik horizontal di bawah. Oke. Kok Anda menerima, saya enggak? Saya kan miskin kok. Anda yang lebih kaya dari saya kok mendapat. Iya, ini juga harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Maka dari itu menurut hemat saya perlu uji coba. Jadi tidak langsung kita terapkan perubahan secara ekstrim, perlu uji coba. Butuh berapa lama uji cobanya menurut Anda? Ya mungkin diuji coba di beberapa kota misalnya. Ada contoh kabupaten, ada contoh kota. Nah, dengan demikian akan didapat informasi-informasi kelemahan dari sistem subsidi langsung ini, sehingga pemerintah punya waktu untuk memperbaiki konsepnya dan sistemnya. Setelah itu baru diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. Jadi jangan sampai begitu ingat, begitu mendengar pidato politik Presiden, kita buru-buru langsung melakukan sesuatu gitu. Oke, ditahan dulu di situ Mas Muladi. Saya ke Mas Fahmi. Mas Fahmi begini, karena kan sebetulnya kalau mengutip pernyataan dari penasihat khusus Presiden bidang energi Purnomo Yusgiantoro, sebetulnya sudah disiapkan dua opsi. Selain BLT tapi juga sistem kuota. Jadi ada pembatasan kuota untuk kendaraan tertentu saja bisa menggunakan BBM subsidi ini. Di antara dua opsi itu, apakah BLT ini lebih ideal untuk tepat sasaran atau justru opsi kedua? Ya, secara teoritis memang BLT atau subsidi by target itu lebih tepat sasaran dibanding kuota atau by produk seperti sekarang. Ini sasarannya itu besar sekali sekitar 40% dari total subsidi tadi. Nah, kalau dan pasti itu salah sasaran kalau kemudian diubah menjadi BLT itu memang lebih tepat tetapi harus serius kata Mak Mulyadi, harus ada kesiapan data yang betul-betul dibutuhkan Data tadi harus update, kemudian by name, by address Jangan sampai salah sasaran Nah, kalau kemudian yang digunakan paradigmanya itu paradigma BLT, saya kira ini kurang tepat Karena tujuan pembagian BLT itu kan terutama masyarakat miskin yang benar-benar miskin yang untuk bantalan sosial tadi. Sementara untuk subsidi BBM ini kan untuk membeli BBM tadi Nah, saya justru khawatir
kalau data yang digunakan adalah data pembagian BLT, itu banyak masyarakat atau konsumen yang sesungguhnya itu berhak memperoleh subsidi, tapi dia nggak dapat bagian karena bukan tidak masuk dalam data BLT tadi gitu ya. Hmm. Nah, jadi memang lebih tepat gitu ya dengan by target tadi, tetapi benahi dulu gitu ya datanya, tetapkan dulu datanya, baru kemudian diputuskan. Nah, sementara memperbaiki data tadi, maka bisa digunakan opsi yang by kuota tadi atau by produk dengan melalui pembatasan gitu ya. Hmm. Nah, pembatasan tadi mulai barcode juga itu juga ada kelemahan karena tidak semua orang bisa mengakses barcode tadi gitu ya. Oke, nah Menurut ada saya PR juga sebetulnya dari Pak Prabowo kepada jajaran menterinya bahwa ini diminta selama 2 pekan ini diperbaiki, disinkronisasi seluruh data-data di kementerian itu agar para penerima manfaat ini bisa tepat sasaran begitu, penerima subsidi BBM dan LPG 3 kg ini. Dengan waktu 2 minggu menyinkronkan data dari banyak kementerian yang kita mau akui atau tidak pasti akan berbeda dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Dengan waktu 2 minggu ini memungkinkan tidak menurut Anda untuk sinkronisasi data itu? Saya nggak yakin 2 minggu mencukupi untuk mensinkronis data, kemudian data tadi benar-benar valid gitu ya. Karena syarat untuk by target tadi itu data tadi harus valid tadi. Saya kira ini butuh waktu beberapa bulan. Nah, sementara tadi gitu ya, sementara pakai menunggu data yang valid tadi, gunakan dulu yang kuota tadi dengan dibatasi dulu pembatasan tadi. Nah, dalam pembatasan tadi, gunakan kriteria yang paling sederhana yang itu bisa diterapkan di SPBU. Kalau misalnya kriterianya 1.500 cc ke atas, ini akan sulit diterapkan gitu ya. Dan akan merepotkan bagi petugas SPBU. Kalau misalnya memang mau dibatasi, tetapkan saja bahwa yang boleh membeli BBM subsidi itu sepeda motor dan angkutan barang dan orang. Pengawasannya Itu gimana menurut Anda? Karena kan selama Nah, ini pernah juga dibikin seperti itu malah nggak terjadi juga, nggak terrealisasi juga. nah, pengawasannya tadi ini harus ada dasar hukumnya dulu dia. Perpres 191 harus diperbaiki dengan mencantumkan tadi, mencantumkan bahwa yang boleh membeli subsidi itu sepeda motor dan angkutan barang dan orang gitu ya. Oke. Nah, dengan adanya dasar hukum, maka aparat itu boleh melakukan pengawasan tadi. Kalau misalnya ada yang moral hazard di situ bisa ditindak gitu. Baik. Tapi Oke. kalau tidak ada perpresnya aja nggak pernah dirubah, Mhm. iya nggak mungkin bisa pengawasan tadi berjalan efektif itu. Oke. Jadi menurut saya yang pertama dibatasi dulu sesuai dengan kuota tadi, dan yang kedua baru diterapkan kalau semua data penerima tadi sudah benar-benar valid. Oke, Pak Mulyadi, kalau menurut Pak Fahmi ini kalau untuk sinkronisasi data selama 2 minggu ini nggak memungkinkan. Kalau menurut Anda masih bisa tidak untuk sinkronisasi data selama 2 minggu itu tadi? Jadi memang kalau kita lihat dari subsidi energi ini ada BBM dan LPG. Aha. Memang yang paling memungkinkan lebih awal kita sinkronisasi data itu adalah misalnya BBM. BBM diakali oleh penerima subsidi yang sebetulnya tidak berhak. Jadi menurut hemat saya memang waktunya kalau 2 minggu kan memang terlalu. Saya rasa pemerintah dalam hal ini terlalu responsif juga terhadap apa yang disampaikan Presiden. Nah, sebetulnya 2 minggu terlalu pendek ya. Kita memperbaiki data dan lain sebagainya. Idealnya berapa Yang lama paling menurut penting- Anda? Begini, yang paling penting itu jangan terjadi perdebatan, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Randi sebagai pengamat, sebaiknya cuma yang boleh menerima subsidi BBM adalah pengendara motor dan mobil angkutan umum. Nah, ada yang berpendapat ya mobil yang di bawah 1.500 cc juga masih berhak. Nah, masih banyak yang punya pendapat begitu. Maka dari itu kita serahkan ke pemerintah, mereka betul-betul mengkaji secara cermat siapa yang berhak menerima subsidi. Itu dulu kuncinya, siapa? Kriteria penerima subsidi. Oke. Begitu sudah diputuskan, sudah betul-betul mantap dan betul-betul setuju dengan kriteria penerima subsidi, setelah itu pemerintah baru melakukan pendataan. Siapa saja yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, ini tentu perlu waktu lagi. Jadi menurut hemat saya, memang persoalan subsidi yang langsung diberikan kepada orang ini kan sudah lama menjadi wacana diskusi kita. Iya.
Bahkan dari waktu saya pimpinan Komisi 7, Mhm. dulu masih Komisi Energi, Komisi 7, sekarang Komisi 12, ini sudah menjadi pembahasan kita. Dan kita menyarankan memang harus ada uji coba di beberapa kota Oke. untuk subsidi BBM. Kalau Jadi, pakai masukan tadi Pak Fahmi, dipakai pembatasan kuota dulu sambil data diperbaiki, baru kemudian diterapkan yang namanya BLT kalau datanya sudah valid begitu. Itu memungkinkan tidak? ya kalau menurut saya kan itu soal kebijakan pemerintah saja. Ya. Kalau kita membatasi dengan kriteria yang sederhana tadi, kata Pak Fahmi tadi, yang boleh hanya pengendara motor dan mobil angkot, ya bisa-bisa saja. Ya. Sementara kita membuat konsep yang lebih komprehensif, yang lebih betul-betul kita yakini baik, bisa saja. Tapi yang lebih mendasar lagi, kita membuat konsep itu betul-betul jangan bongkar pasang. Hmm. Nah, kita bikin konsep sekarang langsung terapkan, oh ternyata banyak kelemahan, ganti lagi, Ya. nanti yang korban masyarakat. Oke. Karena kalau dengan subsidi sekarang, kalaupun terjadi permasalahan, persoalannya mungkin tidak terlalu banyak menimbulkan keonaran lah kalau menurut saya. Tapi kalau udah subsidi langsung ke masyarakat, kepada orang, nanti kalau ada orang yang merasa tidak mendapat subsidi padahal merasa lebih berhak, ini bisa terjadi lagi konflik kan di tengah-tengah masyarakat. Oke, Apalagi ada permainan misalnya menentukan kepala desa dan lain sebagainya. baik. Nah, ini perlu kita kaji secara bersama. Mhm. Apalagi menurut hemat saya, salah satu kelemahan dari subsidi yang diterapkan sekarang adalah memang kita agak sulit memberikan atau melakukan tindakan kepada yang menyelewengkan. Nah, itu tindakan Kenapa? tindakan seperti ini Pak Fahmi, sorry saya harus kasih kesempatan ke Pak Fahmi untuk yang terakhir. Tindakan seperti apa yang ideal menurut Anda bagi mereka yang tidak taat pada aturan subsidi BBM ini? Bukan mereka yang berhak yang justru mengonsumsi itu. Tindakan seperti apa yang paling ideal menurut Anda? Ya, saya kira kalau ada aturannya itu ya, ada dasar bagi aparat untuk menindak tadi. Nah, kalau misalnya terjadi penyimpangan tadi, maka aparat sesuai dengan hukum itu ya, dia harus ditindak tadi. Nah, seperti apa saya kira harus harus tegas gitu ya, supaya dia tidak mengulangi lagi gitu ya. Tapi satu hal yang saya katakan gitu ya, bahwa sebaiknya ini segera aja diputuskan tadi. Karena wacana ini kan sudah terlalu lama gitu ya. Berlarut-larut. Mhm. Berlarut-larut itu, dan ini saya kira tidak baik juga gitu ya. Sebab menimbulkan bagi masyarakat wacana ini jangan-jangan kemudian nanti akan menaikkan harga BBM dan ini bisa menimbulkan panik buying Oke. juga gitu ya. Baik. Sebaiknya menurut saya segera tetapkan, pakai dulu pembatasan kuota, kemudian sembari untuk mengkoordinasikan data tadi sehingga valid, jangan sampai kemudian salah sasaran lagi. Ini Oke. kan nggak baik gitu ya. Jadi putuskan, saya berharap Prabowo punya keberanian untuk memutuskan tadi gitu ya. Realisasi ini yang kita tunggu, apakah Betul betul? sekali. Realisasi ini kita tunggu selama 2 pekan, apakah tercukupi atau tidak, dan data ini yang penting karena ya namanya subsidi membantu untuk mereka-mereka yang tidak mampu membeli kebutuhan untuk subsidi BBM maupun juga subsidi LPG. Pak Mulyadi terima kasih, Pak Fahmi juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat malam.